Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina dengan NIM 121100073 dari kelas PGMI 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan lembaga Islam di Indonesia. Nah, pertama-tama, sebelum membahas lebih lanjut tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia, langkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari lembaga pendidikan Islam. Menurut Rokib, pada tahun 2009 di halaman 121, lembaga pendidikan merupakan institusi, forum, media, atau situasi dan kondisi yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran, baik secara terstruktur maupun secara tradisi, yang telah diciptakan sebelumnya. Nah, yang kedua itu menurut Nata, lembaga pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Selanjutnya, apa-apa saja lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia? Nah, untuk yang pertama yaitu masjid. Karena pada awal perkembangan Islam di Indonesia, masjidlah yang merupakan satu-satunya lembaga pendidikan tempat proses pembelajaran terjadi. Namun seiring berjalannya waktu, banyak sekali masyarakat yang berminat untuk melakukan atau mengikuti kegiatan pembelajaran di masjid, sehingga masjid dengan ukurannya tidak cukup untuk menampung masyarakat yang ingin belajar, sehingga terjadilah proses pembuatan lembaga pendidikan yang baru, hingga terciptalah lembaga pendidikan yang dinamakan dengan pesantren dan madrasah. Nah, lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang kedua setelah masjid yaitu pesantren. Pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam tertua khususnya di Jawa. Pesantren pertama kali dirintis oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1399 Masehi. Kemudian didirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Sistem pendidikan pada pesantren pada awalnya baik dari metode, sarana prasarananya masih bersifat tradisional. Karena pesantren cenderung konservatif dan dari sistem pendidikan sekular yang dimotori oleh Belanda. Namun meski perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia mengalami tekanan yang luar biasa ketat, terutama waktu penjajahan kolonial Belanda, pesantren selalu bisa menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang konsisten mengajarkan nilai-nilai agama. Nah, yang ketiga, lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang ketiga setelah pesantren yaitu madrasah. Madrasah merupakan tempat belajar ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya. Ijazah lulusan madrasah aliyah mempunyai nilai sama dengan sekolah umum lainnya. Istilah madrasah bersumber dari Islam itu sendiri. Adapun latar belakang tumbuh dan berkembang madrasah disebabkan oleh dua hal, yaitu karena adanya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dan sebagai respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, kebijakan pemerintahan terhadap madrasah masih belum jelas. Madrasah masih tersisih dan belum masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. Setelah keluarnya SKB 3 Menteri tahun 1975 dan UU SPN tahun 1989, barulah madrasah mendapatkan tempatnya dalam sistem pendidikan nasional. Lulusan madrasah aliyah dapat melanjutkan studinya ke semua perguruan tinggi. Sejarah dan perkembangan madrasah akan dibagi dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam berfungsi menghubungkan sistem lama dengan sistem baru dengan jalan mempertahankan nilai-nilai lama yang masih baik dan masih dapat dipertahankan, dan mengambil sesuatu yang baru dalam ilmu, teknologi, dan ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, isi kurikulum madrasah pada umumnya adalah apa yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, ditambah dengan berbagai materi pelajaran disebut dengan ilmu umum. Latar belakang pertumbuhan madrasah di Indonesia dapat dikembangkan pada
dua situasi, yaitu gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dan respon pendidikan Islam terhadap kebijakan Hindia Belanda tadi. Nah, lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang keempat yaitu surau. Surau bermula dari istilah Melayu Indonesia dan penggunaannya meluas sampai ke Asia Tenggara. Sebutan surau berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau. Sebelum menjadi lembaga pendidikan Islam, istilah ini pernah digunakan atau warisan sebagai tempat penyembahan agama Hindu juga. Istilah surau di Minangkabau sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil balik dan orang tua yang uzur. Menurut ketentuan adat bahwa anak laki-laki tidak punya kamar di rumah orang tua mereka, sehingga mereka diharuskan tidur di surau. Kenyataan ini menyebabkan surau menjadi tempat amat penting bagi pendewasaan generasi Minangkabau, baik secara ilmu pengetahuan maupun keterampilan praktis lainnya. Surau dalam sejarah Minangkabau diperkirakan berdiri pada tahun 1356 Masehi, yang dibangun pada masa Raja Aditya Warman di kawasan Bukit Gombak. Sebagaimana diketahui dalam lintasan sejarah Nusantara bahwa pada masa ini adalah masa keemasan bagi agama Hindu. Nah, setelah agama Hindu-Buddha itu surut, akhirnya surau barulah dipergunakan sebagai tempat atau lembaga pendidikan tentang agama Islam. Surau juga menjadi media aktivitas pendidikan umat Islam dan tempat segala aktivitas sosial. Nah, hal ini dipergunakan yaitu setelah agama Hindu-Buddha tersebut surut tadi. Nah, lembaga pendidikan Islam yang kelima yaitu Maunsah. Maunsah ini merupakan pusat peradaban masyarakat Aceh. Jadi Maunsah ini berasal dari Aceh. Disinilah anak-anak usia dini yang berada di kampung tersebut dididik. Setiap kampung yang berada di Aceh memiliki Maunsah. Maunsah berfungsi sebagai pusat kebudayaan dan pusat pendidikan. Nah, Maunsah ini merupakan lembaga pendidikan terendah. Dalam Maunsah terdapat sumur, bak air, dan WC yang terletak berjarak dengan Maunsah. Biasanya Maunsah ini terletak di pinggir jalan. Nah, fungsi Maunsah yaitu sebagai tempat upacara keagamaan, penerimaan zakat, dan tempat pengeluarannya, tempat penyelesaian perkara agama, musyawarah, dan menerima tamu. Fungsi Maunsah yang kedua yaitu sebagai lembaga pendidikan Islam, di mana diajarkan pembelajaran membaca Al-Quran, pengajian bagi orang dewasa, diadakan pada malam hari tertentu dengan metode ceramah dalam 1 bulan sekali. Kemudian pada hari Jumat dipakai untuk ibu-ibu sholat berjamaah. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, seiring berkembangnya zaman, Maunsah berfungsi sebagai tempat ibadah, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, melainkan juga sebagai tempat pendidikan, tempat pertemuan, bahkan juga sebagai tempat transaksi jual beli, terutama barang-barang yang bergerak. Yang belajar di Maunsah umumnya anak laki-laki yang umurnya di bawah umur, sedangkan untuk anak perempuan pendidikan diberikan di rumah guru. Pendidikan Maunsah ini dipimpin oleh Tengku Maunsah. Pendidikan untuk anak perempuan didirikan oleh Tengku perempuan yang disebut Tengku Inong. Dalam pemberian pendidikan kepada anak-anak, Tengku Maunsah dibantu oleh beberapa muridnya yang lebih cerdas yang disebut dengan Sida. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia selanjutnya yaitu Rangkang. Rangkang ini juga berasal dari Aceh. Rangkang merupakan tempat tinggal murid yang terdapat di samping-samping masjid. Konon katanya di daerah Aceh setiap desa wajib mempunyai rangkang. Nah, rangkang ini merupakan tempat tinggal, makan, tidur bagi para santri. Nah, untuk pendidikan yang terdapat di rangkang yaitu pendidikan agama Islam, seperti pendidikan bahasa Arab yang diajarkan, yaitu kitab-kitab yang berbahasa Arab. Apabila disandingkan dengan zaman sekarang, rangkang ini setara dengan pendidikan tingkat SMP. Nah, kemudian pada tahun 1950, Madrasah
sudah mulai diakui oleh Departemen Agama. Madrasah terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Nah, pada madrasah ini terdiri dari sepertiga pelajarannya yaitu tentang agama dan sisanya adalah pelajaran umum. Perkembangan madrasah yang cukup penting pada Orde Lama adalah berdirinya Madrasah Pendidikan Guru Agama atau PGA dan Pendidikan Hakim Islam Negeri atau PHIN. Nah, selanjutnya yaitu Lembaga Perguruan Tinggi Islam. Perguruan tinggi Islam khususnya terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, Fakultas Agama UII dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintahan. Nah, pada tanggal 26 September 1951, pemerintah secara resmi membuka perguruan tinggi baru dengan nama PTAIN atau Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di bawah pengawasan Kementerian Agama. Pada tahun 1957, di Jakarta didirikan Akademik Dinas Ilmu Agama atau ADIA. Akademik ini bertujuan sebagai sekolah latihan bagi para penjabat yang berdinas di pemerintahan atau Kementerian Agama dan untuk mengajarkan agama di sekolah. Pada tahun 1960, PTAIN dan ADIA disatukan menjadi IAIN. Kemudian pada tahun 1954, sekolah-sekolah umum telah dibuka seperti SMA dan lainnya yang juga mengajarkan tentang pendidikan agama Islam. Nah, pada Orde Baru sampai sekarang, akhirnya madrasah juga mengalami perubahan, yaitu penambahan mengenai perkembangan pembinaan madrasah. Ada penegrian madrasah swasta. Jadi madrasah yang awalnya swasta menjadi negeri. Kemajuan madrasah dan sekolah umum juga sudah terbuka lebar. Nah, kemudian pada tahun 1960 berdirilah Perguruan Tinggi Agama Islam. IAIN sebagai salah satu bagian dari PTAI merupakan bagian dari salah satu sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia. IAIN didirikan pada awal tahun 1960 sebagai suatu respon atas kebutuhan pemerintahan akan tenaga pendidikan yang ahli di bidang ilmu-ilmu keislaman. Untuk mengembangkan sistem pendidikan madrasah, akhirnya dalam perkembangannya IAIN jumlahnya semakin bertambah dan semakin berkembang sampai sekarang. Jadi kesimpulannya, setelah Orde Baru banyak sekali perubahan-perubahan dari lembaga pendidikan Islam. Yang awalnya madrasah hanya berbentuk swasta kini sudah menjadi negeri. Juga banyak sekolah-sekolah umum yang terbuka. Pendidikan madrasah pun kembali terbuka menjadi pendidikan pada usia diniyah, Sanawiyah, dan juga Aliyah. Selain itu, universitas juga banyak terbuka seperti Universitas Islam Negeri maupun Institut Negeri Agama Islam dan PTKIN. Jadi, setelah kemerdekaan Indonesia, lembaga pendidikan pun semakin berkembang dan semakin maju seperti yang kita lihat sekarang ini. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.